belum ada yang kenal. Saya juga belum kenal. Tapi saya mah udah 2 kali kesini. Masker kan gak kelihatan. Perkenalkan, nama saya Ire, saya nutrisionis. Hari ini saya mau memenuhi undangan dari Bantuan Sosial yang pakai slogan "Pas Sehat Cuma Sempurna" yang disempurnakan oleh susu. Nah, padahal itu tuh udah lama banget, udah dari tahun 92 sudah diganti. Ini kita makanya pertama kita bahas dulu tentang gizi seimbang sebelum kita jauh kemana-mana ya. Nah ini yang tadi saya bilang, jadi gizi seimbang atau pas sehat cuma sempurna. Nah, jadi pas sehat cuma sempurna ini tuh udah dipakai dari tahun 92. Nah, ironisnya memang menurut saya sosialisasi tentang gizi seimbang ini di Indonesia tuh masih jelek. Jadi bahkan di puskesmas tuh banyak yang masih ada poster pas sehat cuma sempurna. Padahal dari tahun 92, dari saya belum lahir pun itu udah dihilangkan. Lahir tahun berapa? Tahun berapa? Bulan. Gak tahunnya aja sih. Tahun 99. Oh iya. Pas lah. Nah ini sekarang itu udah nggak dipakai lagi pas sehat cuma sempurna, tapi diganti dengan pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman gizi seimbang ini yang terbaru itu tahun 2014, dan pedoman gizi seimbang itu tuh banyak, bentuknya itu buku. Jadi memang gizi itu tidak semudah pas sehat cuma sempurna. Kan kalau pas sehat cuma sempurna cuma disempurnakan susu, kita makan protein ini, protein kita kan ya. Sedangkan sebenarnya gizi itu kompleks, makanya ada nutrisionis, makanya ada ahli gizi, karena memang gizi itu setiap orang tuh beda-beda. Makanya ini ada pedoman. Nah ini bentuknya Masuk. Nah ini bentuknya itu seperti pedoman gizi seimbang yang baru itu bentuknya seperti buku. Jadi itu lebih dari 100 halaman. Makanya memang gizi itu sekompleks itu ya. Nah jadi gizi seimbang itu pasti jadi susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kriteria. Jadi nggak bisa di setiap orang itu zat gizinya itu pasti kebutuhan gizinya itu beda-beda. Misalnya apa Sulaiman dan apa Juwata itu beda dari ibu memenuhi ukur berat badan, tinggi badan, sangat ngaruh ya. Nasi itu menggunakan karbohidrat. Contohnya nasi, ubi, singkong. Jadi nggak cuma nasi aja ya. Jadi memang kita dianjurkan untuk ganti-ganti nih dari sumber karbohidratnya. Nah yang kedua yang dibutuhkan paling banyak setelah karbohidrat adalah sayur dan buah-buahan. Jadi sayur dan buah-buahan ini kan adalah sumber vitamin dan mineral. Memang paling atas nih yang paling atau bisa disebut sebagai sesuatu yang harus kita hindari atau kita batasi. Jadi batasan maksimal untuk kita sehari itu adalah 1 sendok teh garam. Jadi garam itu maksimal tuh cuma 1 sendok teh. Kalau izin berapa sendok? Nanti ya Pak. Nanti pertanyaannya di sini. Terus ada Nggak sabar nih kayaknya. minyak itu 5 sendok makan dan gula itu 4 sendok makan. Jadi di dalam bentuk piring, ini kita kira-kira makanannya kayak gini. Jadi 1/3 piring itu isinya makanan pokok, 1/3 piringnya itu sayuran, 1/3 lainnya itu adalah lauk-lauk dan buah-buahan. Jadi ini adalah bentuk visualnya ya. Kalau dalam gambaran kita dalam bentuk piring. Oke. Isi piringku. Jadi ini materi yang pertama tentang gizi seimbang. Jadi singkatnya seperti ini gitu. Jadi saya mau tekenin bahwa memang gizi itu kompleks itu ya. Jadi kalau misalnya setiap orang itu memang kebutuhannya beda-beda. Apalagi yang sudah berumur, yang sudah berusia dan sudah memiliki riwayat-riwayat penyakit tertentu. Nanti setiap orang memang treatmentnya itu beda-beda. Nah untuk menjawab tadi pertanyaannya dari Pak Dadang yang matching ini gimana? Ya. Royco gitu ya. Nah kemarin juga saya sempat dapat pertanyaan yang sama tentang matching, karena kan banyak banget nih hoax tentang matching ya. Bahkan waktu saya kuliah tuh lagi viral-viralnya MSG itu bikin bodoh, bikin bego katanya. Nah sebenarnya matchingnya itu atau MSG itu
itu malah bisa digunakan untuk bantu kita mengontrol garam. Jadi di MSG itu kan juga ada, kan garam itu nama di gizinya ya, namanya kan natrium atau sodium. Nah, natrium itu yang ada kalau di MSG itu lebih sedikit daripada yang ada di garam. Jadi fungsinya si natrium ini untuk mengontrol penggunaan garam kita sehari-hari. Jadi kan kalau misalnya nih kita masak sayur asam, kita butuh 2 sendok garam, 2 sendok makan garam. Tapi ketika kita pakai MSG itu kita hanya menggunakan setengah sendok garam. Berarti itu membantu kita kan sebenarnya untuk mengurangi jumlah natrium yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya macet itu juga berguna gitu. Jadi kita nggak bisa musuhin gitu. Malah dia itu untuk mengurangi hipertensi itu malah bisa digunakan. Jadi nggak terlalu banyak kita menggunakan garam karena kan MSG ini kan penguat rasa ya. Dia bikin ada rasa gurih gitu. Jadi kita bisa mengontrol penggunaan garam itu sendiri. Ditambah juga MSG itu kita juga kan nggak akan makan MSG sebanyak itu karena MSG itu kan kalau terlalu banyak ada efek pahit, enak gitu. Jadinya kita juga malah bisa mengontrol si penggunaan MSG itu karena memang MSG itu nggak bakal bisa banyak-banyak dipakainya. Namun memang ada beberapa orang yang sensitif sama MSG. Jadi mungkin ada beberapa yang salah tenggorokan yang gatel ketika terlalu banyak konsumsi MSG. Jadi pintar-pintarnya kita di mana untuk konsumsi gula tersebut. Itu berarti garam sesendok, MSG sesendok gitu. Itu disesuaikan dengan rasa sih. Jadi ibaratkan itu contohnya aja tadi untuk ngurangin garam. Terus ada tips juga mungkin dari beberapa yang masak atau kalau misalnya kenapa banyak di restoran atau banyak itu atau gula ditaruhnya itu di akhir. Misalnya ketika masakan itu udah matang baru tambahin garam. Karena garam itu kan ketika kita masukin barengan dengan bahan-bahan yang lain di awal, itu garam itu juga rasanya itu bisa menguap. Jadi triknya kalau kita masak itu garam di akhir karena kita nggak sadar nih kalau misalnya kita masukin garam terlalu banyak di awal, mungkin rasanya bisa hilang kan garamnya, tapi kita nggak sadar ternyata udah banyak banget garam yang kita masukin. Makanya kenapa ada tips dari beberapa dokter juga kalau masak itu garam di akhir karena biar lebih berasa gitu garamnya, jadi nggak ikut berbodok gitu. Jadi kan karena pasti ada beberapa rasa garam yang hilang saat Nggak meresap ke bahannya dong. Jadi santan-santannya apa? mungkin kalau untuk yang makanan kayak yang buat meresap itu makanya pilihan kita sih Pak, makanya kita mau sehat ya masing-masing punya cara lah. Itu sebuah tips aja kalau misalnya masakan sayuran lah yang biasanya tuh yang kayak gitu tuh masakan kuah-kuahan, tapi kalau untuk yang biar emang sengaja buat meresap ya tidak khusus. Nah, Indomie. Nggak ada yang dulu. Bisa sedap. Nah, kalau mie kemasan gitu ya, dari yang kita bisa dilihat ya dari nutrition fact di belakangnya itu ada natriumnya. Natriumnya itu kalau nggak salah sekitar 900 mg. Sedangkan yang kita butuhkan itu sehari itu 2.300, itu maksimal 2.300. Jadi, oh iya. Kayaknya gue udah kebanyakan makan mie nih gitu. Jadi kayaknya aku batasin deh. Jadi memang setiap orang tuh punya batasan masing-masing nggak untuk dirinya. Kalau misalnya dokter merasa kayak udahlah nggak apa-apa hajar terus ya, nanti pasti ada efeknya. Kalau masalah bahan jangan aja saya. Ya, nanti aja nanti lah. Saya mau nanya soal minyak goreng. Nah, di sini banyak kan pecinta gorengan. Nah, dulu itu kalau saya lihat itu minyak goreng itu cuma adanya minyak sawit doang ya. Kayak misalkan Bimoli, Santo, terus ya pokoknya yang merek-merek yang sudah banyak dikenal lah. Nah, terus kemarin itu biasanya saya emang jarang ke Superindo ya. Paling mentok, paling jauh ke Indomaret ya. Jadi kemarin ke Superindo ternyata di Superindo itu sekarang minyak goreng itu banyak banget macamnya. Ada yang bunga matahari, saya lihat ya kemarin. Ada
yang canola, Sarko ya. filter yang ukur kalau misalkan di Iya. dalamnya. Nah itu bedanya apa ya? Apa rasanya juga sama atau seperti apa? Keturunan juga. Jadi gini, kenapa kita yang dikonsumsi itu untuk sehari-hari itu minyak kelapa sawit? Pertama, karena minyak kelapa sawit itu dia lebih tahan panas. Jadi kan kita goreng-gorengan tuh dia lebih tahan panas. Nah untuk minyak-minyak yang tersebut yang harganya mahal ya, Iya. itu yang mahal ya, yang matahari, terus juga Kedelai, ada olive kedelai. oil, iya kan itu banyak. Nah itu bedanya sama minyak kelapa sawit itu dia lemak tak jenuhnya itu banyak. Jadi gini, lemak itu kan ada lemak jenuh dan tak jenuh. Nah, mungkin dari segi kalori sama-sama gede. Dari satu sendok lemak satu sendok minyak tadi kalau minyak yang mahal tersebut tadi itu bedanya dari lemaknya itu tadi lemak. Jadi di kandungannya itu adalah lemak tak jenuh. Sedangkan kalau di minyak kelapa sawit yang biasa kita gunakan itu lemak jenuh. Bedanya kalau lemak jenuh itu di dalam tubuh kita dia itu bisa meningkatkan Kolesterol. LDL atau kolesterol jahat. Makanya kalau di MCU biasanya ada kan LDL, HDL sama Kolesterol ya, total. triglyceride itu kan. Nah, si minyak sawit yang biasa kita gunakan itu dia lebih bisa meningkatkan LDL tadi atau lemak yang kolesterol jahat. Nah, sedangkan kalau di minyak yang mahal itu dia itu bisa meningkatkan kolesterol baik. HDL bedanya itu. Tapi sayangnya minyak itu tuh nggak kuat untuk suhu panas. Jadi rusak juga, pada akhirnya akan rusak juga. Makanya biasanya kayak olive oil, terus juga iya sekali pakai aja, dan itu biasanya buat salad, Ya, bukan bahan goreng. bukan buat goreng biasanya. Pun kalau buat goreng juga sekali aja, karena kalau misalnya kita pakai berulang kali sama aja, jadi terbentuk. Nah itu kimia lagi nih, itu akan terbentuk dia Jelasin nih. Ada dua Iya, ya, malah cuka sama minyak itu. Ya, ada dua ya. Ya. Ntar nanti saya